Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izin perkenalkan, saya Kafi Alman Faluti MPD sebagai seorang guru PAI di SD Islamic Green School dan juga sebagai mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321211054. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islamic Green School kelas 6 dengan materi Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister minta tolong untuk leader pimpin doa sebelum belajar. Siapa leadernya ini? Oke, Rafif, boleh pimpin doa, Rafif. Are you ready, friends? Yes, I'm ready. Before we study, let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mister mau absen terlebih dahulu. Dari absen yang paling atas ya, nanti kalau misalnya Mister sebut namanya, ucapkan hadir untuk laki-laki dan hadirah untuk perempuan. Abizar Al-Ghifari, angkat tangannya. Akira, Asda, kencang dong Asda. Bintang, Vinzi, Rifa, Safia, Abro. Oke, Pancasila, Pamulang pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. teman-teman sambil bayangin ya. Boleh. Jadi sebelum teman-teman pelajarin Khulafaur Rasyidin, syaratnya teman-teman harus sudah tahu ya bagaimana ya suasana atau peristiwa setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? 63 ya? Nabi Muhammad meninggal. Ya, Nabi Muhammad kan nabi ini. Tapi beliau itu nabi terakhir. Udah belajar lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Terus gimana dong Islam? Itu siapa yang mimpin? Coba kamu bayangin. Ya, gurunya kalian ini Misbah, tiba-tiba nggak ada. Siapa yang mau ngajarin? Mister. Coba siapa yang mau ngajarin? Aku. Bisa kamu ngajar? Coba kamu bayangin nih,
tiba-tiba Miss Joyce tiba-tiba nggak ada, bukan meninggal bukan ya, tapi tiba-tiba nggak ada. Siapa yang mau gantiin? Bisa nggak? Bener bisa. Langsung bisa bener. Kenal aja sama teman-teman belum? Guru sebelah kan punya kelasnya masing-masing. Gimana caranya? Susah. Ya. Guru aja yang gantiin tuh. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya Nabi dan Rasul yang paling mulia. Bahkan bukan paling mulia di antara Nabi, tapi paling mulia di seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan dari awal sampai akhir masa. Satu-satunya. Mau ganti Nabi Muhammad gimana caranya? Gak akan bisa, tapi tetap agama Islam harus ada pemimpin. Nabi Muhammad wafat bukan berarti Islamnya selesai, bukan. Nabi Muhammad wafat, Islam harus tetap ada sampai akhir zaman. Oleh karena itu dibutuhkanlah pemimpin baru. Tapi tarafnya bukan sampai sederajat dengan Nabi Muhammad, bukan. Tapi tarafnya itu hanya sebatas khulafaur rasyidin atau khalifah. Kita belajar tujuannya untuk apa? Setelah ini selesai, kira-kira teman-teman dapat apa? Satu, teman-teman tahu riwayat singkat biografi tentang khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Jadi nanti teman-teman belajar cari tahu sendiri. Ya, nanti referensinya ada dari buku, dari internet segala macam. Teman-teman cari tahu sendiri, ya. Siapa sih Abu Bakar itu? Namanya siapa? Lahirnya di mana? Wafatnya di mana? Umurnya berapa tahun? Hubungannya dengan Nabi itu seperti apa? Itu kan teman-teman tahu tuh sejarah singkat atau biografi tentang Abu Bakar. Kemudian yang kedua, teman-teman tahu jasa para khalifah itu apa? Terutama di Abu Bakar, karena pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang Abu Bakar aja. Nanti selanjutnya baru Umar. Abu Bakar itu ngapain? Nah, itu nanti kita jelasin. Kita cari tahu selama Abu Bakar menjabat sebagai khalifah ngapain aja, jasa-jasanya ada nggak sih yang masih kita rasakan manfaatnya? Nah, nanti ya. Jadi teman-teman setelah ini akan tahu biografinya, jasa-jasanya, dan sifat yang harus kita teladani. Ya, Abu Bakar nggak mungkin jadi seorang pemimpin itu dia orang yang biasa, nggak mungkin. Apalagi pengganti langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Pasti orangnya jujur. Ya, nggak mungkin yang namanya pemimpin itu tukang bohong. Ya, orangnya pintar. Nah itu nanti teman-teman bisa pelajarin. Tiga itu yang nanti teman-teman harus ketahui bersama tujuan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, apa masalah terbesar setelah Nabi Muhammad wafat? Satu, terus? Pemimpin. Dua, terus? Apa sih masalah terbesar setelah Nabi Muhammad? Islam bisa. Teman-teman boleh bayangin kalau ada anak ayam, emaknya hilang, kira-kira gimana nasibnya? Dia lari-lari yang bubar, pecah. Ya, ini sama. Umat Islam kalau nggak ada pemimpin dia akan pecah. Yang kedua, bagaimana umat Islam tetap bersatu setelah wafat Nabi? Ada orang yang menggantikan. Ya, ada pemimpin baru. Yang ketiga, mengapa umat Islam memilih Abu Bakar? Nah, itu nanti kita bakal tahu dari biografinya Abu Bakar. Ya, ini yang akan kita tahu nih dari biografi Abu Bakar. 4. Jasa khulafaur rasyidin masih terasa sampai sekarang. Apa? Nah, ini nanti akan ada ketika kita menjelaskan video. Jadi teman-teman nggak nyadar nih, sebetulnya jasanya Abu Bakar itu terasa sampai sekarang. Nah itu nanti ya. Apa yang terjadi jika pemimpin tidak adil dan jujur? Rakyatnya bakal hancur. Apalagi kalau misalnya pemimpin, teman-teman berimajinasi. Indonesia. Gimana kalau misalnya kami nggak jujur? Korupsi uangnya. Indonesia. Apalagi teman-teman nggak bisa belajar, nggak akan ada kegiatan ekspor, nggak akan ada kegiatan nggak rukun. Nah, itu yang terjadi
apabila seorang pemimpin tidak adil dan tidak jujur. Sekarang teman-teman saksikan, simak, tidak ada yang bersuara. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Udah jelas belum? Abu Bakar itu siapa? Hubungannya sama Nabi Muhammad? Sahabat? Terus? Beliau? Kemudian? Apa aja tadi tantangan terbesarnya setelah Nabi Muhammad wafat? Nyambung nggak tadi pertanyaan yang Mister tanya di awal? Dijawab nggak di video? Perang karena apa gara-garanya? Kamu nggak diperhatiin. Orang-orang nggak bayar zakat. Siapa yang nggak bayar zakat? Orang apa? Cukup? Baduy. Juga udah bisa. Hah? Ya, terus apa lagi? Terus ngapain tuh? Kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, diapain tadi yang mau bakar? Lalu diajak. Iya, murtad. Akhirnya diperangin sama Abu Bakar. Apalagi tadi yang di video? Banyak. Siapa Khalid? Panglimanya Khalid bin Walid. Terus? Beberapa orang menjadikan dari mereka jadi palsu. Yang palsu. Ada nabi palsu. Ada nabi yang baru. Terus? Jasa Abu Bakar ada nggak tadi? Jasanya Abu Bakar? Apa aja? Yang terasa sampai sekarang? Mempersatukan Islam. Terus? Ada lagi nggak? Yang tadi teman-teman simak video? Mukul mundur orang-orang yang murtad. Coba bayangin, dulu Abu Bakar nggak ada, umpama. Akhirnya ada orang yang memberontak penolakan zakat. Kira-kira sampai detik ini ada nggak zakat? Ya nggak ada. Kalau seandainya waktu itu Abu Bakar tidak memerangi orang-orang yang murtad karena menolak zakat, ada nggak zakat sekarang? Ada. Kalau misalnya dulu Abu Bakar tidak melakukan itu, sekarang zakat tidak akan ada. Kalau zakat nggak ada, zaman sekarang orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang baru masuk Islam itu tidak akan diberikan zakat. Ya. Kemudian ada satu lagi jasanya Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Ya.
Al-Quran yang teman-teman baca, yang pakai mushaf, yang pakai handphone, yang ada di internet, yang ada di laptop, itu nggak akan ada kalau dulu Abu Bakar tidak mengumpulkan mushaf Al-Quran. Benar ya? Biasa bukan itu? Ngerasa nggak sekarang? Iya. Dan juga beliau orang yang adil, jujur. Mr. Kafin mau bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 itu ada kelompok 1 ya, perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 Bintang, Labib, Rafif, Abrol. Kelompok 3 Abizar, Faris, Bara, dan Akira. Teman kelompok 1 nanti bagi-bagi tugas nih. Itu ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Kelompok 1 leadernya siapa? Leader kelompok 1 Rifa. Kelompok 2 Labib. Kelompok 3 Abizar. Abizar yang tunjuk aja. Rifa, Labib, sama Abizar leadernya. Nanti Rifa bagi tugas. Di sini ada 5 pertanyaan, bagi satu-satu. Ya. Kemudian kelompok 2 Labib. Labib ada 4 pertanyaan, bagi satu-satu. Kelompok 3 bagi pertanyaan satu-satu, berarti 1 berarti. Nah, terus nanti ada diskusi. Dengar, ada bagian diskusinya. Jadi teman-teman setelah ini boleh meriung ya biar lebih dekat. Mungkin nanti Safia boleh lebih meriung lagi ya, maksudnya biar dapat diskusinya. Tugas kelompok 1, buatlah ringkasan biografi singkat Abu Bakar bin Siddiq dalam bentuk poster mini. Biografi singkat. Digambar aja. Oke, jadi nanti siapin buku tulis buat menjawab 5 pertanyaan. Plus setelah itu ada poster mini bareng-bareng. Nah, referensinya dari yang belakang ini. Referensinya di belakang. Kelompok 2 udah ya. Kelompok 2 nanti dibagi pertanyaannya. Kemudian tugas kelompoknya tulislah peta konsep. Paham peta konsep ya? Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar secara berkelompok di kertas lama atau di kertas biasa nggak apa-apa. Peta konsep jasa-jasanya. Nah ya biasa, jasa-jasa Khalifah Abu Bakar nomor 1 boleh kayak gitu, gini. Jangan di buku tulis saja. Jadi nanti leader presentasi setelah ini 30 menit. Ya, bisa kasih waktu 30 menit dari sekarang. Kalau sudah presentasikan ke depan, nanti kelompok lain menanggapi. Kelompok 3, tugas kelompoknya tulis 3 perilaku keteladanan Abu Bakar dan buat cerita singkat. Nah, bikin cerita singkat nih tentang kriteria pemimpin umat yang ideal berdasarkan pada Abu Bakar. Satu aja, jawabannya dikumpulin di 1 buku. Leader yang ngumpulin. Nah, saya masih belum paham. Tugasnya udah dibagi. Silakan diskusi. Ya, dibagi ya bisa, jangan dikerjain sendiri, dibagi. Referensinya ada di buku. Ada di sini. Jawabannya di mana? Di bukunya Labib. Jadi gini, kamu tulis dulu jawabannya di sini. Kita kumpulin di bukunya Labib. Gitu. Teman-teman kalau udah dibagi tugasnya, tulis aja dulu jawabannya di sini. Nanti dikumpulin di bukunya Diva. Ya. Kelompok 3 nih, teman-teman cari dulu jawabannya. Nanti dikumpulin ke bukunya bisa. Oke, ayo waktu berjalan 10 menit lagi. Setelah itu teman-teman kerjakan tugas kelompoknya, berdiskusi.
Ayo kerjasama, diskusi. Nah, jadi kamu buat cerita tentang sosok pemimpin yang ideal menurut kamu, yang sama seperti Abu Bakar. Kita singkat saja, namanya boleh selain Abu Bakar. Yang penting tauladannya sifatnya mirip-mirip, adilnya, jujurnya, beraninya. Ya, kamu buat imajinasi bareng-bareng. Kamu ada konsep belum? Ayo kerjain yang tugas kelompoknya bareng-bareng. Kelompok satu, gimana kelompok satu? Siapa yang bikin poster? Kamu ngapain? Oke, salam. Kami dari kelompok 1 kami mendapat tugas untuk merepresentasikan Abu Bakar Hashimi berbentuk poster milik. Nama-nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, Beliau lahir di Makkah 2005 derajat dan wafat pada tahun 1944. Siapin tanggapan sama pertanyaannya. Adalah sahabat dekat Nabi Muhammad sejak masa muda. Lain tanggapin untuk pertanyaan. Abu Bakar lahir tahun berapa? Peran Abu Bakar dalam pengumpulan mushaf Al-Quran apa? Ya, Apa peran Abu Bakar dalam pengumpulan mushaf Al-Quran? Halo Rafif dulu, ya. Pertanyaan Rafif dulu. Ayo Rafif dulu. Beliau lahir pada 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, tuh. Nah, ada lagi nggak? Siapa nama lengkap Abu Bakar? Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Ada yang lain? Kelompok 1 presentasikan tentang biografi. Jangan keluar dari itu ya. Ada lagi yang lain mau tanya? Ya. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggal? Ayo angkat ya. Kenapa dia meninggal? Karena sakit panas 15 hari. Karena sakit. Karena sakit. Yang lain ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan yang lain udah cukup? Dia bersahabat dengan Nabi berapa tahun? Lahir jam berapa? Sejak masa muda. Oh, sejak masa muda. Ya, bisa. Peran Abu Bakar dalam pengumpulan mushaf Al-Quran. Barang hasil pengumpulan Al-Quran dicetak beberapa bangun. Sini dulu. Terus? Nah, apa tadi jawabannya? Dengar nggak? Lembaran Mengumpulkan Pengumpulan lembaran hasil pengumpulan
disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, dari yang lain kelompok 1. Bagaimana kepemimpinan beliau dalam mengatur pasukan Islam? Membangkitkan kekuatan kaum muslim dengan cara mengorbankan semangat mengabarkan pasukan kita. Dah, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister mau minta tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya. Yang paling bagus atau yang paling jelas kelompok berapa? Ayo, boleh teman-teman dinilai kelompoknya. Yang paling jelas kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Yang lain? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Berarti semuanya dapat angka 1-1 dong. Berarti semuanya dapat tangan berarti semua. Oke. Teman-teman, ada masalah nggak ketika teman-teman diberikan mister tugas? Coba angkat tangan. Yang merasa kesulitan coba angkat tangan. Yang masih bisa belum terselesaikan. Masa nggak ada? Coba. Disuruh bikin pertanyaan. Paling besar disuruh bikin pertanyaan. Nah, yang lain? Yang lain? Ada lagi? Oke, mister jawab ya. Bertanya itu 50% teman-teman sudah menguasai. Makanya jangan salah teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman diwajibkan untuk bertanya, itu berarti harus. Kenapa? Karena teman-teman bisa melemparkan pertanyaan ketika teman-teman sudah punya pemahaman berapa persen? 50%. Nanti ketika teman-teman nggak bisa bertanya, berarti kurang dari 50% pemahaman teman-teman. Benar nggak? Bingung mau nanya apa? Berarti teman-teman kurang dari 50%. Alhamdulillah tadi udah banyak yang nanya. Berarti setiap kelompok yang menyampaikan di depan presentasi, teman-teman susah. Kenapa susah? Apanya? Di mana yang susahnya? Ya susah banget, susah. Di mana yang susahnya? Nunggu yang lain selesai tulis. Nunggu yang lain selesai tulis. Berarti solusinya apa? Abang bikinnya keras pas Mister ngomongnya 2 menit lagi. Oh, ketika Mister kasih waktu malah bikin tekanan ya, bikin stres. Berarti besok Mister nggak akan kasih waktu, tapi nanti pakai jam beker langsung. Panik semua. Yang lain, berarti nanti kalau misalnya teman-teman kelamaan, ya, itu solusinya si leader itu nggak usah ngapa-ngapain. Leader itu ngeliat, pantau, tulis satu-satu. Ya. Yang lain, coba lihat teman-teman, perhatikan. Rangkuman hari ini, biografi singkat. Nama lengkapnya namanya Abdullah bin Muhammad. Ya, 2 tahun setelah tahun gajah lahirnya nih, lahirnya di Mekah. 2 tahun setelah tahun gajah. Berarti di bulan Abu Bakar atau Nabi Muhammad lahirnya? Nabi Muhammad kan pas lagi tahun ya. Berarti Abu Bakar dan Nabi Muhammad acak umurnya berapa tahun? Tahun gajah itu tahun berapa? Ya tahun gajah. Kan ada tuh di surat apa? Al-Fil. Ya. Tahun gajah wafat pada tahun 634 Masehi. Beliau sahabat dekat Nabi Muhammad sejak masa muda dan termasuk orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Makanya tadi bisa bilang kan, dari kalangan dewasa. Ya. Julukannya As-Siddiq. Kenapa dikasih julukan As-Siddiq? Karena beliau orang yang benar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga orang yang jujur. Sifatnya yang harus kita teladani apa? Jujur. Apa lagi? Amanah. Terus? Tawadhu. Terus? Dermawan. Maksudnya apa dermawan? Hanya berkorban harta di jalan Allah. Terus berani. Abu Bakar dapat ditetapkan di sekolah. Ini yang bisa kita terapin nih. 1. Jujur belum? Masih pada suka nyontek? Enggak? Ya, ini yang bisa diterapin. Yang kedua, bertanggung jawab.
bertanggung jawab terhadap tugas kelompok tadi itu, ya. Jangan diem aja, ya. Tapi alhamdulillah tugas hari ini teman-teman bisa berkelompok dengan baik, diskusi dengan kelompok dengan baik, menjaga kebersamaan dan tidak memecah belah teman. Ada nggak yang punya sifat begini? Alhamdulillah semuanya punya sifat seperti Abu Bakar. Boleh dijawab. Dari Rifa punya nomor berapa Rifa? Nomor 8. Silakan dijawab. Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafa. Yang mana? Cek. Oke, betul. Panjang juga ya. Selanjutnya Hasla berapa? 9. Ya udah. Yang lain perhatikan. Ya salah. Gak apa-apa. Lanjut. Skripsi. Gak apa-apa. Satu. Ya habis waktu. Pokoknya kenapa? Kalinya Kita lagi. Ayo akhir para. Akhirnya belum. Ayo. Akhirnya dulu atau barang dulu? Barang dulu. Hah? Ya, kira. Terus yang satu lah. Oke. 11. Oke. B. Oke. Ya, minggu depan kita akan mempelajari masih di jasa-jasa khalifah atau khulafaur rasyidin, tapi khalifah yang kedua siapa tadi? Khalifah kedua Umar bin Khattab. Jadi ada yang bakar minggu depan Umar bin Khattab. Minggu depannya lagi Utsman bin Affan. Minggu depannya lagi Ali bin Abi Thalib. Ya, paham ya? Yes, I'm ready. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.